Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS 2021 dari golongan 3, Angkatan 2, Kelompok 3 Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Citra Irawan, saya Dwi Eka Kumalasari, Amiruddin, Muhtar Fatahillah, dan Suryaman Ulia. Kami akan menganalisis tentang isu-isu yang ada di Indonesia, yaitu tentang pandemi COVID-19 di Indonesia. Dimulai dari latar belakangnya. Latar belakang virus corona atau COVID-19, kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik termasuk Indonesia. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi isu melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu dengan metode pentaholik. Kami akan menganalisis isu yang ada selama pandemi COVID-19. Kemudian, isu-isu tersebut akan kami analisis menggunakan analisis USG. Dan yang nantinya kami akan tentukan isu prioritas. Dan isu prioritas tersebut akan kami bahas dalam diagram fishbone. Lalu, kami akan tentukan menggunakan analisis SWOT untuk menentukan alternatif dari pemecahan masalah isu tersebut. Dari isu pandemi COVID-19, kami merangkum beberapa isu yang kami temukan dari pandemi COVID-19, yaitu vaksin, pembelajaran daring, pengurangan tenaga kerja, dan lumpuhnya sektor perekonomian. Kita analisis dengan metode USG, dan tiap isu ini kita nilai dari 1 sampai 5. Dan dari keempat isu yang kita dapatkan di tabel USG ini adalah di peringkat ke-1 adalah lumpuhnya sektor perekonomian. Bisa dilihat di sini skornya 15. Selanjutnya kita masuk ke metode fishbone. Metode ini mempermudah mencari penyebab suatu masalah. Dan yang akan kita bahas adalah penyebab dari lemahnya perekonomian akibat dari pandemi COVID-19. Dilihat dari segi kita ketahui kebutuhan meningkat sedangkan pendapatan menurun. Kemudian banyak terjadi PHK. Banyak pekerja menjadi klaster COVID-19. Dari segi mesin, diketahui perlu surat atau sertifikat vaksin untuk urusan tertentu atau mengunjungi daerah tertentu. Pengiriman barang terhambat dan harus menggunakan masker. Dari segi material, harga barang tinggi, harga barang melonjak, barang susah dicari. Dan dari segi metode, kebutuhan bahan pokok menjadi langka, harga barang naik, banyak usaha yang bangkrut, banyak penimbunan barang. Setelah kami menemukan akar dari permasalahan tersebut melalui fishbone, kami menuangkannya dalam bentuk SWOT yang kami tuangkan dalam bentuk tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu sebagai berikut. Isu yang kami angkat adalah lumpuhnya sektor perekonomian. Alternatif yang pertama yaitu memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM. Dan tahapan di setiap alternatifnya, yang pertama, mendata UMKM yang terdampak pandemi.
Yang kedua, memberikan pelatihan usaha kecil yang dapat dilakukan pada saat pandemi COVID. Yang ketiga, memberikan pelatihan tentang cara pemasaran produk UMKM secara online. Hasil yang diharapkan yaitu agar UMKM yang terdampak pandemi dapat bangkit dan dapat memasarkan produknya lebih luas. Alternatif yang kedua yaitu membuat usaha kreatif. Tahapan alternatifnya yang pertama, mencari peluang usaha yang dibutuhkan saat ini. Yang kedua, mengumpulkan sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan. Yang keempat, membuat produk inovasi yang sedang dibutuhkan saat ini. Dan yang kelima, pasarkan dalam bentuk yang menarik. Hasil yang diharapkan agar terbuka lapangan kerja yang baru bagi karyawan korban PHK. Alternatif ketiga, yaitu dana bantuan pemerintah lebih merata. Tahapan alternatifnya, yang pertama ada mendata kembali warga yang layak diberikan bantuan. Yang kedua, memastikan calon penerima bantuan. Yang ketiga, memastikan bantuan sampai ke tangan penerima bantuan. Dan yang keempat, memastikan pemanfaatan bantuan. Dan hasil yang diharapkan untuk mengembalikan perekonomian. Pemerintahan harus memberikan bantuan dana agar masyarakat dapat membangun kembali perekonomian. Dan pihak yang terkait adalah pemerintah daerah. Sekian hasil presentasi dari kami, golongan 3, angkatan 2, kelompok 3. Latsar CPNS 2021 Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.